betapa luasnya ilmu Allah, sampai-sampai Allah mengilustrasikan dengan jumlah lautan. Yang pertama, Allah mengilustrasikan dengan 2 lautan. Di dalam surah Al-Kahfi ayat 109, Allah menyatakan, Kul law kanal bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Kul, ucapkanlah olehmu wahai Muhammad, law kanal bahru midadan li kalimati rabbi, seandainya lautan dijadikan tinta untuk menuliskan ilmu-ilmunya Allah, lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi, niscaya keburu habis itu lautan sebelum selesai menuliskan kalimah-kalimah atau ilmu-ilmunya Allah. Walau ji'na bimithlihi madada, walaupun kami tambahkan sepenuh lautan yang pertama tersebut. Dalam kurung Allah mengilustrasikan 2 lautan. Di dalam surah Luqman lebih dahsyat lagi, Allah mengilustrasikan sampai 8 lautan. Walau annama fil bahri min syajaratin aqlamin min ba'dihi fil bahri min ba'dihi sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullahi innallaha azizun hakim. Kalau seandainya pohon-pohon dijadikan pena dan lautan dijadikan tinta untuk menuliskan ilmu-ilmunya Allah, walaupun kami tambahkan 7 lautan setelah habis ilmu yang pertama, lautan yang pertama, niscaya tidak akan pernah sanggup untuk menuliskan ilmu-ilmunya Allah. Innallaha azizun hakim, sesungguhnya Allah maha bijaksana dan juga maha perkasa. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah, ilustrasi Allah tersebut menandakan dan menyatakan akan keluasan ilmunya Allah. Ibarat kata lautan tanpa tepi, cakrawala tanpa batas, yang maha luas tak terbatas. Sedangkan kita serba terbatas, ilmu terbatas, waktu terbatas, biaya terbatas, tenaga terbatas, semuanya serba terbatas. Di sisi lain Rasulullah SAW menyatakan, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah, bahwa mencari ilmu itu wajib bagi setiap kaum muslimin wal muslimat. Disinilah Allah dan Rasulullah SAW menyatakan tentang maha pentingnya mencari ilmu pengetahuan dan tidak pernah terbatas, dan juga tidak tertentu ilmu apa yang harus kita pelajari. Di situ Rasul hanya menyatakan wajib, tidak menyatakan tentang keilmuan. Maka bisa dikatakan mempelajari ilmu Allah itu saking wajib-wajibnya, maka dijadikan sebagai wajibul wujub, bahwa mencari ilmu itu wajib bagi setiap kaum muslimin wal muslimah. Namun berhubung di situ tidak disebutkan apa yang menjadi hukum dan juga keparduan yang mempelajari suatu ilmu, maka disinilah pentingnya para ulama yang membentuk skala prioritas. Ada yang namanya ilmu yang haram dipelajari, ilmu yang jaiz atau mubah untuk dipelajari, dan ada juga ilmu yang fardu untuk dipelajari. Yang jelas bahwa di sini tidak ada dikotomi hukum Islam antara ilmu agama dengan ilmu umum. Tidak ada dalil yang menyatakan bahwa seorang santri lebih mulia daripada seorang sarjana, atau seorang sarjana mungkin kurang derajatnya dibanding dengan seorang santri. Tidak seperti itu. Karena ilmu Allah itu luas dan semuanya adalah ilmunya Allah. Maka ketika kita mempelajari tentang suatu keilmuan, poin pentingnya adalah bukan bagaimana ilmu tersebut menaikkan derajat kita secara duniawi, tapi sejauh mana ilmu itu bisa meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Allah ridho, Rasul ridho, dan seluruh kaum muslimin pun ridho terhadap ilmu yang kita pelajari. Bisa saja ilmu seseorang mungkin
ilmu yang tidak ada kaitannya dengan ilmu agama, tapi justru dengan mentafakurinya dan memanfaatkan serta mensyukurinya bisa untuk menjadi ladang akan tersyiarnya agama Islam. Seperti halnya Cat Stevens, yakni seorang penyanyi dari Inggris dengan musik hitsnya yaitu The Morning Has Broken, yang karena lagu tersebut mendunia, beliau jadikan lagu tersebut menjadi sarana untuk mensiarkan Islam. Demikian juga Profesor Maurice, seorang profesor yang menjadi peneliti di arkeologi tentang mumi Firaun, yang semua peneliti tersebut tercengang betapa ilmu yang terkandung di dalam Al-Qur'anul Karim sama persis dengan ilmu teori modern sampai sekarang. Bahkan ilmu yang ada di dalam Al-Quran itu 14 abad yang lalu. Tidak mungkin itu ditulis oleh seorang yang bernama Muhammad ibni Abdillah. Pastilah ilmu ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka masuklah Islam Profesor Dr. Maurice. Demikian juga dengan seorang astronot yang terkenal dari Amerika Serikat, yang ketika mendarat di bulan dia mendengar sesuatu, ada suara aneh gitu katanya, tapi belum dia tahu apa suara aneh tersebut. Barulah ketika ditugaskan ke Mesir 2 tahun yang lalu, 2 tahun kemudian, maka tahulah beliau bahwa itu adalah suaranya adzan, dan karena suara adzan di bulanlah dia masuk ke dalam Islam. Jadi ilmu apapun yang terkadang tidak ada kaitannya dengan agama bisa memberikan ketenangan dan juga keriduan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sisi lain ada seorang santri yang mempelajari hadis tapi bukan untuk li'i'la'i kalimatillah li'izzatil Islam wal muslimin, tapi sayang hanya untuk mendebat orang lain. Dan dia pelajari ilmu fikih tapi bukan untuk mempelajari dan mengamalkan ibadah yang baik dan benar, tapi menyalahkan pihak yang lain. Demikian juga ilmu-ilmu yang dia pelajari, sayang 1000 sayang, hanya dijadikan untuk tameng mendebat orang lain. Jadi poin pentingnya adalah bukan sebagaimana tinggi ilmu seseorang atau sejauh mana dia mempelajari ilmu, tapi walaupun sedikit, yang penting bisa untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, ridho Nabi Muhammad SAW, dan ridho kaum muslimin wal muslimat. Hadirin jamaah sekalian, bahwa di dalam mempelajari suatu ilmu tentu kita ada skala prioritas. Ada ilmu yang haram untuk dipelajari, yakni ilmu sihir. Walaupun asalnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi ilmu tersebut digunakan untuk menjauhkan seseorang dari kehidupan beragama, maka itu hukumnya adalah haram. Kemudian ada juga ilmu yang mubah untuk dipelajari. Kalaupun toh tidak dipelajari, nggak jadi masalah. Karena itu hanya just for fun saja, hanya untuk kesenangan, hanya untuk lucu-lucuan saja. Seperti halnya mempelajari ilmu sulap. Karena itu adalah teknik kecepatan tangan, dan itu hanya untuk sulap, hanya untuk lucu-lucuan saja. Yang ketiga, ada ilmu fardu. Ini dibagi kepada 2 bagian, yakni ilmu fardu kifayah, yang mana andaikan ada di suatu wilayah tersebut orang yang mempelajari ilmu tersebut, maka sewilayah tersebut itu dikatakan cukup, karena itulah yang disebut dengan fardu kifayah, suatu keperluan yang apabila ada yang mewakili maka sudah dianggap sebagai kecukupan. Yang kedua yaitu ilmu fardu ain, suatu kefarduan yang Allah bebankan kepada setiap orang, tidak bisa untuk diwakili, tapi semuanya harus mempelajari, menguasai, dan mengamalkan ketiga ilmu tersebut. Mana ilmu yang masuk ke dalam ilmu fardu ain itu? Yang pertama, ilmu tauhid. Bahwa ilmu tauhid adalah ilmu yang mempelajari bagaimana berakidah yang baik dan benar. Bagaimana keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana keyakinan kepada Rasul-Rasul Allah dan lain sebagainya, itu semuanya tercakup di dalam ilmu tauhid. Yang kedua,
ilmu fikih, yakni suatu ilmu yang mempelajari tata cara beribadah yang baik dan benar. Tidak mungkin kita bisa melaksanakan sholat dengan baik dan benar tanpa mempelajari ilmunya. Pun tidak mungkin kita melaksanakan haji dengan baik dan benar tanpa ilmunya. Ilmunya tersebut tiada lain dan tiada bukan adalah ilmu fikih. Dan ketiga, ilmu fardu ain, yang fardu ain yakni ilmu tasawuf, ilmu yang mempelajari tentang ahwaliyatun nafsi, ahwal qalbu kita, bagaimana ketika kita beribadah senantiasa ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Tentang ilmu fardu ain ini termaktub di dalam 3 surat 4 ayat. Yang pertama surah Al-Baqarah ayat 129. Yang kedua masih di dalam surah Al-Baqarah ayat 151. Yang ketiga surah Ali Imran ayat 164. Dan yang keempat surah Al-Jumu'ah ayat 2. Sebagaimana dalam Al-Quran Al-Baqarah ayat 129, kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmah. Itu menyangkut tentang 3 ilmu fardu ain. Adapun hadisnya termaktub di dalam Sahih Muslim yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, diterima oleh Sayyidina Umar ibnu Khattab, dan menurut Profesor Dr. Asy-Syaikh Mustafa Asy-Syaikh Ibrahim Al-Misri, ini merupakan ummul hadis dari ribuan bahkan sekitar 1 juta hadis yang ada, maka induknya adalah itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang diterima dari sahabat Abdullah, sahabat Umar ibnul Khattab, yang didukung oleh keterangan para ulama. Hadits thalathu fardu ainin fa'rifat fa'mal biha tahsul najata wa'tila. Maka ketahuilah wahai para ikhwah bahwa yang tersebut ini fardu ilmu tauhid, ilmu fikih dan ilmu tasawuf merupakan ilmu fardu ain, maka amalkanlah ketiganya, tahsul najata wa'tila, maka insyaallah orang yang mengamalkan ketiga ilmu tersebut maka akan mendapatkan sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah, bahagia di dunia, bahagia